Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirsa Aulia Rahma, NIM 20105011170. Saya dari Fakultas Farmasi Unwanhas 2020. Di sini saya akan melakukan tutorial cara mengerjakan sebuah kasus menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 20. Ini adalah tampilan dari SPSS versi 20. Sebelumnya, saya akan menerangkan beberapa menu yang penting dan mendasar dari sebuah SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Data view digunakan untuk memasukkan data yang akan kita analisis. Sedangkan variable view merupakan lembar kerja yang berfungsi untuk memformat data yang nanti akan dimasukkan ke data view. Di variable view ini ada name, type, hingga role. Name ini sebagai pemberi nama pada variable view yang dimasukkan dalam kolom data view. Type untuk memformat data sesuai jenis data yang dimasukkan. Width untuk mengatur lebar kolom data. Desimal untuk mengatur jumlah angka di belakang koma. Label untuk memberi label terhadap data yang telah dimasukkan dalam SPSS. Value untuk mengatur nilai yang dicantum oleh data. Missing yaitu untuk mengatur data yang hilang. Columns untuk mengatur lebar kolom data. Align itu untuk mengatur perataan apakah rata tengah, kanan, ataupun kiri. Dan measure untuk mengatur jenis pengukuran yang digunakan. Ini adalah sebuah kasus yang nantinya akan kita kerjakan. Di sini ada tabel nilai matematika dan jenis kelamin. Pertama, kita masuk ke variable view dulu. Di sini name kita tulis dengan nilai matematika. Nilai untuk menggantikan spasi kita ganti dengan underscore. Matematika. Secara otomatis akan keluar seperti ini. Type-nya kita abaikan, width-nya abaikan, dan untuk desimal karena nilai matematika berdasarkan kasus kita ini tidak ada ya desimalnya, hanya kita ganti 0 desimalnya. Labelnya nilai matematika, value-nya lewat langsung ke measure, yaitu kita ganti scale. Dan yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis underscore kelamin. Type tinggal desimal. Karena desimal jenis kelamin tidak ada, kita 0 ya. Labelnya jenis kelamin. Untuk value, di sini jenis kelamin kan ada 2, perempuan dan laki-laki. Kita ganti value-nya, kita isi ini ya titik 3, kita klik. Untuk value yang pertama, satunya kita perempuan, kita add, 2-nya laki-laki, lalu klik OK. Setelah itu measure-nya kita ganti scale.
Setelah mengisi variabel view seperti ini, kita pindah ke bagian data view. Dan di bagian data view, di sini sudah tercantum ada tulisan nilai matematika, jenis kelamin ya. Kita masukkan saja datanya seperti kasus yang kita kerjakan. 4565. 45 untuk jenis kelaminnya perempuan. Karena kita tadi di variabel view sudah memberi kode, yaitu perempuan itu dengan kode 1 dan laki-laki 2, makanya kita tulis kodenya saja ya. 1, terus 65, laki-laki itu kode 2, lalu 48 kode 2, 92 kode 2, 53 kode 2, 64 kode 2, lalu 87 kode 2, dan seterusnya. Oke, ini adalah data-data yang telah dimasukkan. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu menganalisis. Kita klik analis, lalu deskriptif, statistik, frekuensi. Untuk yang pertama, kita analisis nilai matematika. Sini pindahkan, kita pilih statistik, kita centang persentil, kita tulis 10, lalu add, dan 90 add, lalu kita centang mean, median. Untuk dispersionnya standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, dan standar error mean. Distributionnya yaitu squamous dan kurtosis. Lalu kita klik continue. Kemudian chart. Chartnya kita pilih histogram. Lalu centang yang ini, show normal. Lalu continue. Untuk format ini ya, ascending value sudah, compare variable sudah, kita klik continue. Kalau sudah, kita klik OK saja. Akan muncul seperti ini ya. Ini output dari nilai matematika, ada mean, standar error, median. Ini histogram dari nilai matematika. Setelah itu kita analis yang satu lagi, yaitu yang jenis kelamin. Caranya sama, kita klik analis, kemudian deskriptif, statistik, frekuensi. Ini kita kembalikan, kita ganti dengan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, kita langsung saja ke chart. Kita pilih yang P-chart. Lalu continue. Untuk format, ascending sudah, compare sudah, langsung continue. Oke. Dan ini adalah output jenis kelamin ya. Nih. Saya akan menjelaskan output-outputnya. Di sini nilai matematika ada mean. Mean-nya 67,84. 67,84. Mean itu artinya rata-rata hitung seluruh data. Kemudian ada standar error of mean itu 3,450. Standar error mean adalah
indeks yang menggambarkan sebagian rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. Kemudian ada median, 65,00. Median adalah nilai tengah dari susunan data. Kemudian ada standar deviasi, 17,252. Standar deviasi adalah akar dari varian yang menunjukkan simpangan baku yang menyatakan keragaman dari sampel yang kita teliti. Kemudian ada skewness, 132. Skewness adalah kemiringan distribusi data. Ini ada standar error of skewness, yaitu 0,464. Kemudian ada kurtosis. Kurtosis adalah keruncingan atau kepipihan distribusi data yang nilainya min 1,502. Kemudian ada standar error of kurtosis bernilai 0,902. Untuk range-nya itu bernilai 50. Range adalah nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Minimum adalah nilai yang paling kecil, yaitu 45. Maksimum nilai yang paling besar, yaitu 95. Untuk persentil itu di sini tadi kita pilih 10 bernilai 45,00, dan yang untuk bernilai 90 itu 92,00. Persentil sendiri adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sehingga ada 99 persentil. Dan di sini ada data validnya ya. Validnya sini 25. Missingnya tidak ada, jadi tidak ada data yang hilang. Ini tabelnya, frekuensi, persen, terus ini histogramnya, histogram dari nilai matematika. Kemudian di sini ada output juga dari jenis kelamin. Di sini ada min 1,80, standar error of min 0,082, dan seterusnya hingga persentil. Sama seperti nilai matematika, hanya saja angka hasilnya berbeda ya, karena beda tadi nilai matematika, ini jenis kelamin. Dan untuk jenis kelamin di sini kita pakai pie chart bukan histogram. Terlihat bahwa yang dominan adalah laki-laki, ini yang hijau, dan yang biru ini perempuan. Baik, cukup sekian tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.